Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Jangan Sampai Terlambat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang ibu yang datang kepada saya untuk berkonsultasi atau meminta konseling dari saya. Ibu ini berkata kepada saya bahwa anak laki-lakinya, jadi anak laki-lakinya yang sekarang sudah mahasiswa itu sangat keras kepala, sangat bandel, sangat nakal dan durhaka, jadi berani melawan orang tua, dan juga tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi sama sekali tidak tertarik dengan hidup rohani, sehingga hari Minggu pun anaknya ini tidak mau ke gereja, tidak ke gereja hari Minggu. Dan ini tentu membuat sang ibu merasa sedih, dan cemas, juga gelisah. Tetapi ibu ini sudah menyadari, sudah memahami, sudah mengerti apa yang menyebabkan anaknya itu seperti itu, menjadi bandel dan berani melawan orang tua, keras kepala dan tidak tertarik dengan hidup rohani. Ibu ini dari permenungannya, dari refleksinya, dia menyadari bahwa semuanya ini terjadi karena kesalahannya sendiri. Jadi ibu ini bercerita bahwa waktu masih muda, ketika anaknya ini masih kecil, ibu ini mengakui bahwa waktu masih kecil dia tidak peduli dengan hidup rohani dari anaknya. Padahal ketika menerima pemberkatan nikah, juga ketika kursus persiapan perkawinan, juga ketika penyelidikan kanonik, itu nasihat dari Romo itu betul sangat dia mengerti dengan jelas, Jadi dalam kursus perkawinan, dalam penyelidikan kanonik, juga waktu pemberkatan nikah, Romo sudah berpesan bahwa semua anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan harus dididik sungguh-sungguh dalam iman Katolik, harus diberi pendidikan iman Katolik yang sungguh-sungguh, Tapi ibu ini berkata, itulah kesalahan saya, Romo. Saya mengabaikan dengan janji pernikahan saya. Jadi sejak lahir anak saya ini tidak pernah saya perhatikan hidup rohaninya. Dia hari Minggu mau ke gereja atau tidak, saya lepaskan, terserah dia. Dan di rumah pun saya juga jarang bercakap-cakap, berbicara tentang hal-hal rohani, tentang hidup rohani dengan anak saya ini. Intinya dalam hal hidup rohani saya lepas begitu saja. Dan saya bahkan sungguh sangat meremehkan hal hidup rohani ini. Dulu saya berpikir bahwa anak saya ini dari TK sampai lulus SMA saya sekolahkan di sekolah Katolik. Jadi soal urusan mendidik hidup rohani itu biar urusannya suster saja. Jadi itulah yang dulu saya pikirkan, Romo. Saya betul-betul tidak memperhatikan kebutuhan rohani dari anak saya. Dan sekarang semuanya sudah terlambat, anak saya sudah dewasa, sudah mahasiswa. Maka untuk memulai mendidik dia dengan iman Katolik, mendidik iman Katolik kepada dia itu sekarang rasanya susah sekali, karena dia sudah dewasa dan
saya baru mengucapkan satu kalimat saja, dia sudah melawan, ya, dia sudah menyingkir dari hadapan saya. Saya sungguh sangat menyesal, Romo, ya, dan semuanya ini sepertinya sudah terlambat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, itulah pelajaran ya dari seorang ibu ini. Maka mungkin bagi ibu-ibu ya atau bapak-bapak juga sama saja ya, yang mungkin sekarang masih punya anak-anak yang masih kecil ya, semoga pengalaman ibu ini tidak terjadi atau tidak terulang dalam kehidupan Anda. Mumpung ya, senyampang anak-anak Anda masih kecil, perhatikanlah hidup rohaninya. Jangan sampai seperti ibu itu dilepas begitu saja. Kan sudah disekolahkan di sekolah Katolik, yaitu urusannya sekolah, bukan urusan saya. Dan akibatnya sungguh sangat fatal. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk belajar dari pengalaman Nuh dan Lot. Dua orang ini pengalamannya hampir sama. Di zaman Nuh, Tuhan Allah merasa jengkel, ya, merasa marah, merasa kecewa dengan sikap orang-orang Israel, dengan sikap manusia pada zaman itu, pada zaman Nuh. Ya. Dan orang-orang di zaman Nuh ini sama sekali tidak peduli, tidak memperhatikan dengan perintah Allah. Ya. Mereka sangat mengabaikan, mereka sangat meremehkan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah. Sehingga kita pasti tahu ya cerita tentang Nuh ini, karena akhirnya Allah itu menjadi murka dan marah karena kedegilan hati manusia di zaman Nuh. Akhirnya Allah pun menghukum manusia dengan mengadakan bencana air bah ya, yang menutupi seluruh bumi, dan akhirnya manusia di seluruh bumi ini akhirnya mati, ya, mati karena air bah itu. Demikian juga di zaman Lot, ya, kita tahu di zaman Lot itu orang-orang di kota Sodom dan Gomora melakukan kekejian di hadapan Allah. Ya. Mereka melakukan ya hubungan sesama jenis ya, yang sungguh melukai hati Allah, mengecewakan hati Allah, membuat Allah itu marah. Ya. Padahal mereka sudah tahu ya bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah dan melanggar kehendak Allah. Ya. Tetapi mereka cuek saja ya, mereka tidak peduli dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kita tahu akhirnya akibatnya Allah pun menjadi murka. Dalam kitab Kejadian dikisahkan bagaimana akhirnya Allah itu menunggang balikkan atau memusnahkan kota Sodom dan Gomora karena kedegilan, karena ketegar tengkukan manusia di zaman itu. Ya. Jadi dari pengalaman Nuh dan Lot ini kita dapat memetik pelajaran bahwa sebenarnya manusia itu sudah tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan, yaitu mematuhi perintah, kehendak, dan hukum Allah. Ya, tapi mereka bersikap tidak peduli, ya, mereka bersikap cuek ya dengan perintah-perintah Allah, dan akibatnya ya Allah pun menjatuhkan hukuman kepada mereka. Sama dengan ibu tadi ya, ketika dia masih muda, dia meremehkan soal ajaran gereja ya, bahwa anak yang dilahirkan dari setiap pasangan Katolik itu harus dididik secara Katolik ya, harus dididik dengan iman Katolik yang dengan sebaik-baiknya, dengan sedalam-dalamnya. Ya, tetapi ibu ini mengabaikan ajaran gereja itu ya, jadi dilos saja anaknya ya,
hidup rohaninya bagaimana, dia tidak peduli, ya itu urusan sekolah, urusan para suster di sekolah, dan akibatnya ia menuai hal yang tidak mengenakkan, ya. Akhirnya anak ini seperti bumerang, ya, seperti bumerang. Akhirnya anak ini setelah dewasa melawan orang tuanya, ya, dan sama sekali tidak tertarik dengan hidup rohani, ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hargai waktu kita, ya. Kita punya banyak waktu, kita punya banyak kesempatan untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk menjalankan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, dan hukum Allah dengan sebaik-baiknya. Mari selagi masih ada waktu, ya, masih ada kesempatan yang baik, mari kita perhatikan segala kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan, kita patuhi perintah-perintahnya, kita laksanakan ajaran-ajarannya, dan semoga dengan demikian hidup kita pun senantiasa terarah pada keselamatan. Tuhan memberkati.